Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap menjaga kebersihan, dan tetap semangat meskipun kalian masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Sebelum dimulai atau sebelum saya menjelaskan, silakan kalian keluarkan LKS Bahasa Indonesianya, siapkan buku dan alat tulisnya. Sekarang mari kita mulai. Oke, pertama kalian buka halaman 6. Halaman 6. Kemudian kalian perhatikan tentang bahasa teks laporan. Ya, seperti yang kalian tahu, selain pengertian, kemudian struktur, dalam suatu teks itu tentunya ada bahasa yang digunakan. Nah, pun berlaku dengan teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan pun memiliki kebahasaannya tersendiri. Unsur kebahasaan atau ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan hampir serupa dengan unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan antara lain sebagai berikut nih. Ada 5 dari A sampai E. Nah, perlu kalian tahu, ciri itu artinya tanda. Artinya apa? Artinya setiap kebahasaan dalam teks itu memiliki tanda-tandanya tersendiri. Jadi biasanya ada perbedaan antara bahasa yang satu dengan bahasa teks yang lainnya. Mari kita lihat contoh yang pertama. Yang pertama itu ada sinonim dan antonim. Nah, ketika kalian sekolah dasar atau ketika kalian berada di MI, tentu kalian sering mendengar yang namanya sinonim. Mohon maaf ya Naya, videonya agak blur. Ini saya mencari fokusnya agak susah. Sinonim dan antonim. Nah, kalian tahu artinya sinonim dan antonim? Saya sering sekali mendengar sinonim itu artinya persamaan kata. Sedangkan antonim itu artinya lawan kata. Nah, menurut kalian benar atau tidak? Antonim itu benar, artinya lawan kata. Sementara sinonim itu artinya bukan persamaan kata. Kok bukan persamaan kata, Bu? Lantas apa? Sinonim itu artinya persamaan makna. Mari kita lihat contohnya. Contoh sinonim nih. Ketika kalian SD atau ketika kalian sekolah di MI, pasti yang sering kalian dengar itu sinonim artinya persamaan kata. Antonim lawan kata. Benar, antonim memang lawan kata. Tetapi untuk sinonim bukan persamaan kata, melainkan persamaan makna. Kita buat contoh sinonim, misalnya aku sama dengan saya. Antonim tampan sama dengan jelek. Oke, sinonim. Sinonim itu persamaan makna. Sinonim itu persamaan makna. Karena apa? Karena aku dan saya ini memiliki makna yang sama, yaitu berpacu atau tertuju pada diri seseorang atau diri sendiri. Kalian perhatikan perkataannya beda, katanya beda. Aku dengan saya itu memiliki kata yang berbeda, huruf yang berbeda, tetapi memiliki makna yang sama. Sama makna, berbeda kata. Nah, berbeda dengan antonim yang artinya lawan kata. Di sini sudah tertulis dengan jelas
katanya beda pun maknanya berbeda. Tampan antonimnya atau lawan katanya ya, jelek. Jadi kalian pahami ya, sinonim itu persamaan makna. Meskipun perkataannya beda atau kata-katanya beda, tetapi maknanya sama, katanya berbeda. Kalau antonim tidak jadi masalah karena memang sudah katanya berbeda dan maknanya pun berbeda. Itu tentang sinonim dan antonim. Nah, dalam teks laporan percobaan biasanya ada kata yang berlawanan seperti ini. Ada yang sinonim dan ada yang antonim. Kemudian lanjut ke verba. Verba itu apa sih, Nak? Nih, verba. Verba itu artinya kata kerja. Adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Nah, masih ingat tidak sih pelajaran yang ada di kelas 8 tentang teks berita? Kan ada tuh kata verba. Verba atau kata kerja. Kerja. Kata yang menyatakan kalian sedang melakukan sesuatu. Kata yang menyatakan suatu tindakan. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti apa? Hayo. Misalnya memainkan, menggunting, menulis, dan lain-lain. Nah, kata-kata seperti ini yang dinamakan sebagai kata kerja atau kata yang menyatakan suatu tindakan. Memainkan itu berarti seseorang tersebut sedang memainkan sesuatu. Asal jangan memainkan perasaannya, Nak, ya, itu tidak bagus, nanti banyak yang sakit hati. Kemudian ada menggunting, artinya sedang menyatakan suatu tindakan juga, entah menggunting kertas atau menggunting rambut atau apapun. Kemudian menulis. Nah, itu yang dikatakan kata verba. Biasanya di teks laporan pun akan menggunakan kata verba atau kata kerja. Kemudian ada kalimat perintah. Pada teks laporan percobaan terdapat kalimat perintah seperti sebaiknya, hindari, campurkan, satukan, aduklah, lilitkan, dan lainnya. Nah, ini kata-kata seperti ini tuh biasanya ada di teks laporan percobaan. Nah, biasanya ada di bagian langkah-langkah percobaannya. Misalnya kalian mencoba untuk membuat suatu eksperimen terhadap makanan. Kemudian di langkah-langkah percobanya tuh pasti kalian menggunakan beberapa kata yang ada di sini. Misalnya, aduklah cairan ini dengan menggunakan sendok bla bla bla, atau satukan bahan ini dengan bahan yang lainnya, seperti itu kalimat perintah. Nah, biasanya catatannya ya, kalimat perintah itu biasanya tanda seru. Biasanya kalimat perintah itu ada tanda serunya. Berbeda dengan kalimat tanya. Kalau kalimat tanya ya tanda tanya. Kalau misalnya kalimat pernyataan ya tanda titik. Nah, kemudian kata hubung. Kata hubung itu nama lainnya apa? Konjungsi. Masih ingat nggak konjungsi ada apa aja? Konjungsi itu banyak. Ada dan, atau, tetapi, melainkan, dan masih banyak lagi. Kalian bisa searching di Google kalau kalian ingin tahu lebih banyak, karena kalau saya jelaskan satu persatu kalian akan pusing sendiri karena sangat banyak konjungsi itu ya. Nah, konjungsi itu digunakan untuk menyatukan antara kalimat yang satu dan kalimat yang lainnya. Misalnya Eka Ramaputra sedang melakukan suatu pekerjaan dan ibunya sedang memasak, seperti itu. Pokoknya konjungsi atau kata penghubung ini sangat berguna dalam menyatukan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Terakhir, kata bilangan atau nama lainnya itu numeralia. Numeralia atau kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda
atau urutannya dalam suatu deretan. Kata bilangan dapat dibagi menjadi dua jenis, kata bilangan tentu atau takrif, misalnya 1,5 ke 7, serta kata bilangan tertentu misalnya beberapa, seluruh, banyak. Nah, catatan kata bilangan itu kata yang menunjukkan jumlah ya, atau kata yang menyatakan jumlah. Bukan hanya benda saja sih, biasanya ada yang lainnya, tapi tetap ada jumlahnya, tetap menyatakan jumlahnya. Nah, kalian bisa melihat contohnya seperti ada beberapa, seluruh, kemudian banyak. Pokoknya kalau ada kata beberapa, seluruh, dan banyak berarti itu merupakan kata bilangan atau kata numeralia. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa kalian pahami? Ya, meski agak ragu sebenarnya saya ya penjelasan saya dipahami atau tidak, tapi tidak apa-apa. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa terserap oleh pikiran kalian, daya ingat kalian. Semoga kalian memahami apa yang saya katakan. Untuk tugasnya, saya tidak akan memberikan kalian pertanyaan. Saya hanya akan meminta kalian untuk mencatat atau merangkum apa yang saya jelaskan di video ini. Tulis di buku tulis, kemudian sertakan nama dan kelas kalian. Saya tunggu videonya sampai jam 10 malam. Harus kalian kerjakan karena untuk nilai kalian juga. Jangan malas-malasan ya nak ya. Kalian harus rajin agar nilainya mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang jelas atau menyinggung kalian. Mohon maaf juga saya selalu membuat video seperti ini karena meskipun videonya ala kadarnya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, oke?